Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Cap Kampung, kembali lagi di channel Cap Kampung 86, channelnya anak kampung. Oke teman-teman, apa kabar semuanya buat subscriber setia, viewer setia, dan buat yang baru berjumpa. Dalam video kali ini anak kamu bakal berbagi informasi atau membahas tentang tanaman Monstera variegata teman-teman. Sampai bingung ngomongnya. Nah, jadi teman-teman, apa sih penyebab atau indikasinya tanaman Monstera variegata ini kok bisa belang belonteng atau kering kayak gini ya? Dan itu cenderung menimpa atau kena tanamannya itu yang daunnya itu putih teman-teman ya. Pas yang seperti ini warnanya, nah kayak gini nih, nah putih. Kalau yang warnanya hijau kayak gini jarang kena teman-teman ya, kena gosong-gosong kayak gini. Nah sebelum kita lanjut pada pembahasannya, anak kampung nggak lupa ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman mensubscribe channel ini artinya teman-teman sudah membantu channel ini agar bisa semakin berkembang dan kita bisa belajar bareng-bareng melalui channel ini. Nah, pertama-tama teman-teman, apa sih penyebab tanaman ini pas bagian putihnya atau bagian variegatanya itu kok bisa mengalami kering-kering kayak gini nih ya? Nah, itu sebenarnya pada dasarnya teman-teman itu disebabkan karena kekurangan pigmen. Jadi kekurangan pigmen warna hijau teman-teman ya, sehingga dia menjadi putih seperti ini. Nah, pada umumnya tanaman yang seperti ini teman-teman, yang berwarna putih, dalam artian itu yang bukan yang memang pada dasarnya putih ya. Seperti ini kan itu jenis tanaman-tanaman sebenarnya kayak tanaman cacat teman-teman ya. Jadi beda dengan jenisnya kayak nona makan siri, itu kan emang dari sononya ya emang tanamannya putih gitu loh. Beda dengan tanaman seperti ini, monstera gitu ya, terus ada variegata, terus janda bolong ada variegata. Itu sebenarnya tanaman cacat teman-teman ya. Ibaratnya kalau orang itu ya sama kayak saudara-saudara kita yang kena albino, mungkin seperti itu ya, atau mungkin kekurangan pigmen kulit. Tanaman monstera atau tanaman apa aja yang sifatnya variegata teman-teman, itu beberapa sumber yang anak kamu baca itu memang kejadiannya alami dan bisa juga sekarang itu direkayasa genetika juga, tapi lebih cenderung ke tanaman yang kekurangan pigmen atau bisa juga dibilang cacat teman-teman. Tapi kan karena keindahannya akhirnya ya menjadikan tanaman ini seperti primadona, harganya pun mahal ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan tanaman ini udah kena penyakit yang seperti ini teman-teman ya, jadi gosong kayak gini, itu cara penanggulangannya gimana? Sampai detik ini teman-teman belum ditemukan cara gimana mengatasi daun pada tanaman jenis-jenis variegata itu yang mengalami coklat-coklat seperti ini ya. Beneran beberapa di beberapa ini anak kampung nyari literasi juga, itu kalau misalkan dia coklat kayak gini itu udah nggak bisa diatasi teman-teman ya. Biasanya cuma digunting-gunting aja, dibersihkan yang bagian coklat ini. Nah, itu biasanya teman-teman ya, hal ini terjadi itu karena dua faktor teman-teman ya. Agak repot juga sebenarnya menjelaskannya itu ya. Kalau misalkan terlalu kena panas, itu juga bisa menyebabkan seperti ini. Tapi kalau justru di kurang panas, itu lebih parah seperti ini ya. Jadi kadang-kadang tuh repot tanaman variegata ini teman-teman ya. Karena anak kampung punya janda bolong juga, itu contohnya. Itu variegata. Ada yang dari kecil anak kampung letakkan di tempat yang panas, itu seolah-olah dia mampu beradaptasi gitu teman-teman ya.
Tapi lain cerita kalau misalkan dia yang udah besar tiba-tiba kena sinar matahari ekstrim gitu teman-teman. Nah itu langsung otomatis ya kayak gini, gosong. Itu nanti pada bagian pinggir teman-teman. Nah itu lama-lama kayak gini. Nah ini teman-teman bisa lihat kayak gini. Nanti lama-lama dia ya gosong kayak gini teman-teman. Makanya kalau teman-teman punya tanaman yang jenis variegata ya, itu alangkah baiknya dari kecil itu dikenakan sinar matahari. Kenapa ya? Tujuannya agar dia beradaptasi. Jadi walaupun dia variegata, dia mampu beradaptasi. Nah contohnya yang bagian belakang ini teman-teman. Nah itu teman-teman bisa lihat. Jadi yang bagian belakang itu teman-teman, dia kena sinar matahari yang lumayan cukup. Beda dengan yang sebelah sini, ini ketutupan emang di sini. Jadi kalau kena sinar matahari agak banyak, dia corak hijaunya lebih keluar teman-teman. Beda dengan yang sini, ini ketutupan di sini, jadi ya lebih mudah gosong. Karena begitu dia agak besar, terus kena sinar matahari full, itu jadi gosong-gosong kayak gini. Ya itu menurut pengamatannya anak kampung. Cuman kalau teman-teman punya sudut pandang yang lain ya terserah. Ini anak kampung share pengalamannya anak kampung aja ini. Nah seperti ini teman-teman. Dan teman-teman nggak bakal nemuin yang hijau seperti ini itu gosong-gosong kayak gini. Itu nggak bakal ada teman-teman ya. Jadi ada baiknya itu diantisipasi dengan cara mulai dari kecil harus teman-teman panaskan. Ya mungkin ditaruh di, bukan panas full ya, mungkin di depan teras, jadi kena sinar mataharinya itu pas pagi aja. Nanti siang sore itu nggak kena sinar matahari. Insya Allah lebih aman dan lebih terhindar dari busuk daun seperti ini. Soalnya kan eman-eman guys ya, kalau udah cantik-cantik gitu tiba-tiba kayak gini kan mengurangi nilai estetika teman-teman ya. Nah ini muncul sedikit hijaunya bagian sini. Nah buat teman-teman juga kalau misalkan beli tanaman monstera variegata, itu kalau misalkan ditawarin dia yang putih sempurna, sarannya anak kampung jangan dibeli. Karena justru itu yang murah teman-teman, itu yang cacat. Jangan sampai nanti setelah teman-teman beli, pindah lokasi, beda perawatan, beda penanganan, akhirnya dia jadi gosong-gosong seperti ini. Dan itu pasti sangat menyakitkan teman-teman ya. Dan tak jarang juga teman-teman kalau misalkan beli tanaman seperti ini, jangan juga milih yang hijaunya banyak. Karena kalau hijaunya lebih dominan, itu nggak menutup kemungkinan dia bakal berubah atau bermutasi kembali menjadi hijau normal, jadi putihnya hilang. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti di next video anak kamu bakal tunjukkan salah satu contoh tanaman monstera yang pada bagian bawah itu ada putihnya, tapi seiring berjalannya waktu dia tumbuh, itu dia bermutasi lagi dan menjadi hijau sempurna. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mungkin barangkali itu ya informasi yang bisa anak kamu sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.